Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumi Handayani dari kelas R1A dengan nomor pokok mahasiswa 2021 1450 0051. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan di era globalisasi. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan suatu usaha untuk menumbuhkan karakter, merubah pola pikir, dan usaha untuk mempersiapkan bekal masa yang akan datang. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di era globalisasi saat ini, diperlukannya keterampilan atau skill sebagai penyimbangan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui saat ini, semakin lama perkembangan dunia akan semakin luas dan tambah modern, dikarenakan munculnya inovasi-inovasi baru serta sumber daya yang profesional. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus beradaptasi dengan kemajuan ini agar tidak ketinggalan zaman. Untuk mencapai hal tersebut, manusia harus mempunyai sifat integritas, profesional, dan kreativitas yang diasah dalam dunia pendidikan. Karena keseimbangan antara sikap dan skill yang kita punya akan menciptakan suatu kemajuan dan berinovasi dalam perkembangan zaman. Nah, jelaskan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting, terutama untuk menjaga keseimbangan global. Apa itu globalisasi? Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama, iptek. Dengan adanya iptek, dapat mempermudah manusia berhubungan dengan satu sama lain dan bertukar informasi. Yang kedua, perdagangan bebas. Dengan adanya perdagangan bebas, memungkinkan mereka bertukar komoditas untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Yang ketiga, kemudahan migrasi. Yang keempat, kerjasama antar negara. Suatu negara biasanya menjalin hubungan baik dengan negara lain untuk mendapat keuntungan satu sama lain. Yang terakhir, lembaga internasional. Adanya lembaga internasional mendorong negara-negara di dunia untuk bekerja sama dan juga membantu penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Faktor internal. Yang pertama, perkembangan cara pikir. Terhubungnya sesama manusia melalui teknologi menyebabkan pengembangan cara berpikir. Perkembangan pola pikir tersebut dapat berdampak baik maupun berdampak buruk bagi kehidupan. Yang kedua, kebebasan media. Kebebasan media menyajikan beragam informasi kepada manusia di seluruh dunia yang dapat mempengaruhi pola pikir. Kebebasan media juga memberikan kebiasaan baru bagi generasi. Jadi, pendidikan di era globalisasi adalah sebuah usaha meningkatkan integritas hidup, konsep hidup, dan nilai hidup di era kemajuan teknologi dan informasi. Revolusi informasi telah mengubah sistem komunikasi dunia dewasa. Saat ini, sebaran jaringan informasi yang tersimpan dalam internet membuktikan bahwa kini dunia kian semakin sempit. Tidak ada lagi batasan-batasan geografis yang menghalangi kita dalam berkomunikasi dengan dunia global. Akses ke dunia global pun menjadi sangat mudah, efisien, dan fleksibel. Kecenderungan pendidikan Indonesia di masa mendatang adalah makin berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Saat ini, distance learning masih dibatasi untuk universitas terbuka. Oleh karena itu, izin penyelenggaraan jarak jauh
perlu diubah supaya kerjasama internasional dan pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan oleh semua institut yang berdedikasi. Pengertian TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Fungsi TIK yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pelajaran. Misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, dan membuat database. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Faktor yang diperlukan TIK di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan di Indonesia. Contoh keterbatasan yang dimaksud adalah terbatasnya jumlah guru, terbatasnya jumlah referensi pendidikan, dan terbatasnya jumlah sekolah bermutu. Yang kedua, ketidakmerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Peran TIK dalam bidang pendidikan. Yang pertama, perpustakaan online. Perpustakaan online merupakan sebuah jaringan kerja di internet yang menyediakan informasi dan bahan pustaka dalam bentuk data elektronik. Yang kedua, buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik merupakan suatu media digital yang mempunyai kemiripan dengan buku cetak konvensional. Yang ketiga, kelas online. Kelas online merupakan sengkumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Upaya pendidikan mengatasi globalisasi. Yang pertama, pembentukan atau perubahan sikap atau nilai. Untuk mengantisipasi masa depan yang bersifat global dan arus informasi yang cepat, maka tugas pendidik yang utama adalah membentuk nilai dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian Indonesia. Yang kedua, pengembangan budaya. Pengembangan budaya harus dapat melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai ketahanan budaya yang menjadi acuan pokok dalam memilih dan memilah segala pengaruh yang datang dari luar agar tidak terjadi krisis identitas bagi Indonesia. Yang ketiga, pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan merupakan salah satu persyarat utama untuk memperoleh kesempatan menghadapi tantangan masa depan. Dampak positif dan negatif pendidikan di era globalisasi. Dampak positif. 1. Mudahnya mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Kedua, ilmu pengetahuan bisa diakses oleh berbagai jenjang pendidikan tanpa harus membatasinya. Ketiga, memicu kreativitas siswa dan mendukung perkembangan pengetahuan siswa. Keempat, mudah belajar bahasa asing karena lebih gampang mencari referensi bacaan ilmu pengetahuan dari negara lain. Yang terakhir, adanya kesempatan untuk memiliki prestasi di kancah internasional dengan hak kemudahan teknologi yang sama antara manusia satu dengan yang lainnya. Dampak negatif. Yang pertama, sistem learning belum bisa berjalan sesuai dengan tujuan utama, dikarenakan siswa belum siap. Yang kedua, karena kemudahan akses internet, pelajar bisa terpengaruh hal lain selain pendidikan yang bisa diakses dengan mudah. Ketiga, mudahnya budaya negara lain masuk ke negara sendiri melalui akses internet, membuat tergerusnya kebudayaan lokal.
Keempat, siswa terbiasa mengandalkan tradisi serba cepat dan instan tanpa membuktikan kebenaran informasinya. Yang terakhir, masih banyak daerah yang belum terjangkau internet stabil, sehingga tidak mudah melakukan sistem pendidikan e-learning. Tantangan pendidikan di era globalisasi menurut Khairuddin Kurniawan 1999. Yang pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Yang kedua, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terciptanya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat. Yang ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran. Yang terakhir, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang iptek yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi.